Ketika berbicara tentang negara-negara paling maju di dunia, banyak orang mungkin langsung teringat Amerika Serikat, Jepang, atau Jerman. Namun jauh di kawasan Eropa Utara, terdapat sebuah negara kecil dengan populasi yang bahkan lebih sedikit dibanding sebagian kota besar di dunia. Negara itu adalah Denmark. Sebuah kerajaan modern yang berkali-kali dinobatkan sebagai salah satu negara paling bahagia, paling aman, paling sejahtera, dan paling bebas korupsi di dunia. Dengan jumlah penduduk hanya sekitar 6 juta jiwa, Denmark berhasil menciptakan sistem sosial yang membuat banyak negara lain mencoba belajar darinya. Di sini, masyarakat menikmati pendidikan gratis, layanan kesehatan berkualitas tinggi, transportasi yang efisien, serta tingkat kepercayaan publik yang luar biasa tinggi. Namun bagaimana negara kecil ini bisa mencapai semua itu? Apa rahasia yang membuat Denmark mampu menjadi salah satu tempat terbaik untuk hidup di planet ini? Dan mengapa selama bertahun-tahun negara ini selalu berada di puncak daftar negara paling bersih dari korupsi? Dalam dokumenter ini, kita akan menjelajahi Denmark secara mendalam. Mulai dari sejarahnya yang panjang, sistem politiknya, ekonomi, budaya, kehidupan masyarakat, hingga rahasia di balik keberhasilannya menjadi salah satu negara terbaik di dunia. Denmark terletak di kawasan Skandinavia, Eropa Utara. Negara ini berbatasan langsung dengan Jerman di sebelah selatan dan dikelilingi oleh Laut Utara serta Laut Baltik. Meskipun wilayah daratannya relatif kecil, Denmark memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Selama berabad-abad, letak geografis ini menjadikannya pusat perdagangan penting yang menghubungkan Eropa Barat dan Eropa Utara. Ibu kota Denmark adalah Copenhagen atau Copenhagen. Kota ini dikenal sebagai salah satu kota paling ramah lingkungan di dunia. Sepeda menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Bahkan, jumlah sepeda di Copenhagen seringkali melebihi jumlah mobil. Denmark memiliki luas sekitar 43.000 km persegi. Sebagai perbandingan, luas wilayahnya tidak jauh berbeda dengan Provinsi Jawa Barat. Namun meskipun kecil, pengaruh Denmark terhadap dunia sangat besar. Negara ini melahirkan berbagai inovasi dalam bidang teknologi, energi hijau, desain, arsitektur, dan kebijakan sosial. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Denmark. Sementara mayoritas penduduk menganut agama Kristen Lutheran. Meskipun demikian, Denmark dikenal sebagai negara yang sangat terbuka terhadap keberagaman dan kebebasan individu. Untuk memahami Denmark saat ini, kita perlu melihat masa lalunya. Berabad-abad lalu, wilayah ini merupakan rumah bagi bangsa Viking. Ketika mendengar kata Viking, banyak orang membayangkan para pejuang laut yang ganas dan menakutkan. Memang benar, pada periode sekitar abad ke-8 hingga abad ke-11, bangsa Viking Denmark menjelajahi lautan Eropa. Mereka berdagang, menjelajah, dan kadang melakukan penyerangan ke berbagai wilayah. Kapal-kapal Viking terkenal sangat canggih untuk zamannya. Teknologi pelayaran mereka memungkinkan perjalanan jauh hingga ke Inggris, Prancis, Islandia, bahkan Amerika Utara. Warisan Viking masih sangat terasa di Denmark hingga sekarang. Nilai-nilai seperti keberanian, disiplin, kerja keras, dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Denmark. Seiring berjalannya waktu, Denmark berkembang menjadi kerajaan yang kuat. Pada abad pertengahan, kerajaan Denmark bahkan pernah menguasai wilayah yang kini menjadi Norwegia dan Swedia. Namun, berbagai perang dan perubahan politik akhirnya membentuk Denmark modern seperti yang kita kenal saat ini. Denmark merupakan sebuah monarki konstitusional. Artinya, negara ini masih memiliki raja atau ratu sebagai kepala negara. Namun, kekuasaan politik sehari-hari dijalankan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis. Pada tahun 2024, Ratu Margrethe II turun tahta setelah lebih dari 5 dekade memimpin. Tahta kemudian diteruskan kepada putranya, Raja Frederik X.
Meskipun keluarga kerajaan tidak menjalankan pemerintahan secara langsung, mereka memiliki peran simbolis yang sangat penting. Menariknya, masyarakat Denmark memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap institusi negara, termasuk monarki. Hal ini berbeda dengan beberapa negara lain yang sering mengalami ketegangan antara rakyat dan pemerintah. Parlemen Denmark dikenal dengan nama Folketing. Sistem politiknya sangat transparan dan partisipatif. Masyarakat memiliki akses luas terhadap informasi publik dan kebijakan pemerintah. Meskipun memiliki populasi kecil, Denmark termasuk negara dengan ekonomi paling kuat di dunia. Produk domestik bruto per kapita Denmark berada di antara yang tertinggi secara global. Ekonominya didukung oleh berbagai sektor, mulai dari manufaktur, farmasi, teknologi, energi terbarukan, hingga transportasi laut. Perusahaan-perusahaan Denmark terkenal di seluruh dunia. Contohnya adalah Maersk, salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia. Kemudian ada Novo Nordisk, perusahaan farmasi yang menjadi pemimpin global dalam pengobatan diabetes. Keberhasilan ekonomi Denmark bukan hanya soal menghasilkan uang, tetapi juga tentang bagaimana kekayaan tersebut didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Kesenjangan sosial di Denmark termasuk yang paling rendah di dunia. Salah satu hal yang sering membuat orang terkejut adalah tingginya pajak di Denmark. Dalam beberapa kasus, pajak penghasilan dapat mencapai lebih dari 50%. Namun menariknya, sebagian besar warga Denmark tidak keberatan. Mengapa? Karena mereka melihat secara langsung manfaat yang diberikan pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai pendidikan gratis, kesehatan gratis, infrastruktur berkualitas tinggi, bantuan sosial, serta berbagai layanan publik lainnya. Masyarakat merasa uang pajak mereka benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan. Inilah yang menciptakan kepercayaan tinggi antara warga dan pemerintah. Inilah salah satu alasan utama mengapa Denmark sering menjadi bahan studi internasional. Selama bertahun-tahun, Denmark secara konsisten berada di posisi teratas dalam indeks persepsi korupsi dunia. Banyak lembaga internasional menempatkan Denmark sebagai negara paling bersih dari korupsi. Namun pencapaian ini tidak terjadi secara kebetulan. Ada beberapa faktor utama yang menjadi fondasinya. Pertama adalah transparansi. Hampir semua aktivitas pemerintahan dapat diawasi oleh publik. Kedua adalah budaya kepercayaan. Masyarakat Denmark memiliki tingkat kepercayaan sosial yang sangat tinggi. Ketiga adalah penegakan hukum yang kuat. Tidak ada perlakuan istimewa bagi pejabat tinggi. Jika terbukti melanggar hukum, mereka dapat diproses sebagaimana warga biasa. Keempat adalah sistem birokrasi yang sederhana. Semakin rumit birokrasi, semakin besar peluang terjadinya korupsi. Denmark berusaha meminimalkan celah tersebut. Kelima adalah pendidikan. Sejak kecil, masyarakat diajarkan mengenai tanggung jawab sosial, kejujuran, dan integritas. Korupsi tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral terhadap masyarakat. Karena itulah, budaya anti korupsi sudah tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan merupakan salah satu investasi terbesar Denmark. Dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, banyak layanan pendidikan dapat diakses secara gratis. Sistem pendidikan Denmark tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kerjasama, dan pemecahan masalah. Guru diberikan kepercayaan besar untuk mengembangkan metode pembelajaran yang efektif. Lingkungan belajar dirancang agar siswa merasa nyaman dan termotivasi. Universitas-universitas Denmark juga termasuk yang terbaik di Eropa. Salah satu kebanggaan Denmark adalah sistem kesehatannya. Seluruh warga negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang dibiayai melalui pajak. Masyarakat dapat memperoleh layanan medis tanpa harus khawatir mengenai biaya besar. Sistem ini membantu memastikan bahwa seluruh warga, tanpa memandang status ekonomi,
dapat menerima perawatan yang layak. Harapan hidup masyarakat Denmark termasuk tinggi. Tingkat kematian bayi juga sangat rendah. Ketika melihat peta Denmark, banyak orang mengira negara ini hanyalah wilayah kecil di Eropa Utara. Namun, kenyataannya jauh lebih menarik. Secara politik, Denmark bukan hanya terdiri dari wilayah yang berada di semenanjung Jutland dan ratusan pulau kecil di sekitarnya. Kerajaan Denmark juga mencakup 2 wilayah otonom yang terletak sangat jauh dari daratan utama Denmark. Wilayah tersebut adalah Greenland dan Kepulauan Faroe. Keduanya memiliki pemerintahan sendiri, bahasa sendiri, budaya yang berbeda, dan identitas nasional yang sangat kuat, namun tetap berada dalam kerajaan Denmark. Greenland adalah salah satu wilayah paling unik di planet bumi. Dengan luas lebih dari 2 juta kilometer persegi, Greenland merupakan pulau terbesar di dunia yang bukan benua. Sebagian besar wilayahnya tertutup lapisan es raksasa yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Meskipun ukurannya sangat besar, jumlah penduduk Greenland hanya sekitar 56.000 jiwa. Sebagian besar masyarakat tinggal di kota-kota kecil yang tersebar di sepanjang garis pantai, karena bagian dalam pulau hampir seluruhnya tertutup es permanen. Ibu kota Greenland adalah Nuuk. Meskipun terletak di kawasan Arktik, Nuuk memiliki fasilitas modern seperti universitas, bandara internasional, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan berbagai institusi pemerintahan. Greenland memiliki budaya yang sangat berbeda dari Denmark. Mayoritas penduduknya merupakan keturunan bangsa Inuit yang telah hidup di kawasan Arktik selama ribuan tahun. Bahasa resmi yang digunakan adalah Greenlandic atau Kala-Alisut. Sementara bahasa Denmark juga masih digunakan dalam berbagai bidang tertentu. Jika Greenland identik dengan es dan Arktik, maka Kepulauan Faroe menawarkan pemandangan yang sama sekali berbeda. Faroe merupakan gugusan 18 pulau vulkanik yang terletak di Samudra Atlantik Utara, di antara Islandia, Norwegia, dan Britania Raya. Pemandangan di Faroe sering dianggap sebagai salah satu yang paling spektakuler di dunia. Tebing-tebing curam menjulang dari lautan. Air terjun jatuh langsung ke Samudra Atlantik. Rumput hijau menutupi perbukitan yang diselimuti kabut. Karena keindahannya, wilayah ini semakin populer sebagai destinasi wisata alam kelas dunia. Ibu kota Kepulauan Faroe adalah Tórshavn. Meskipun kecil, kota ini merupakan salah satu ibu kota tertua di Eropa Utara. Penduduk Faroe memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Faroes. Bahasa ini berasal dari bahasa Norse kuno yang juga menjadi akar bagi bahasa Islandia modern. Masyarakat Faroe sangat bangga terhadap identitas dan budaya mereka. Tradisi pelaut, musik rakyat, sastra, serta hubungan erat dengan laut masih menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Secara politik, Kepulauan Faroe memiliki tingkat otonomi yang sangat luas. Mereka mengelola berbagai bidang seperti pendidikan, perdagangan, perpajakan, perikanan, dan kebijakan ekonomi lokal secara mandiri. Bahkan dalam beberapa aspek hubungan internasional, Faroe dapat melakukan kerjasama dan perjanjian tertentu atas nama mereka sendiri. Denmark dikenal sebagai pelopor energi hijau. Negara ini merupakan salah satu pemimpin dunia dalam penggunaan energi angin. Di sepanjang pesisir Denmark, ribuan turbin angin menghasilkan listrik untuk jutaan rumah. Pemerintah Denmark memiliki target ambisius untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai masa depan yang lebih berkelanjutan. Banyak negara kini mempelajari model energi hijau Denmark sebagai contoh. Denmark membuktikan bahwa ukuran negara bukanlah penentu keberhasilan. Dengan wilayah kecil dan populasi yang relatif sedikit, negara ini mampu menjadi salah satu tempat terbaik untuk hidup di dunia. Keberhasilannya tidak dibangun dalam semalam, melainkan melalui pendidikan yang kuat, pemerintahan yang transparan, budaya kepercayaan, penegakan hukum yang adil, serta komitmen jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. Denmark bukan negara yang sempurna. Mereka juga menghadapi berbagai tantangan,
seperti perubahan iklim, biaya hidup yang tinggi, dan dinamika ekonomi global. Namun satu hal yang jelas, Denmark menunjukkan bahwa ketika masyarakat dan pemerintah saling percaya, korupsi ditekan, dan kepentingan publik ditempatkan di atas kepentingan pribadi, sebuah negara kecil pun dapat menjadi contoh bagi dunia. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari Denmark. Sebuah negara kecil yang berhasil membangun salah satu masyarakat paling makmur, paling bahagia, dan paling bersih dari korupsi di planet ini.